warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang pada hari ini kita semua mesti diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri saat ini bisa menjadi majlis yang senantiasa menurunkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita semua pantas dan layak mendapatkan indahnya husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah masuk kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Dan besar harapan kita mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini suara masih agak serak-serak becek ya. Dan mohon maaf juga hari Rabu kemarin kepada Bu Santi khususnya ya, dan semua jamaah sudah semangat Bu untuk hadir, tapi qadarullah ya Allah takdirkan istri dan anak kurang sehat, jadi berhalangan hadir. Tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir, dan insyaallah mudah-mudahan sekali lagi kita tetap semangat Bu ya. Dan alhamdulillah terima kasih atas doa ibu semuanya. Saya pulang kemarin Bu tanggal 25 Desember. Pas hari bukan. Pas hari kelahiran saya. Ya, Ibu, 25 Desember itu bukan hari kelahiran Nabi Isa, bukan. Tapi 25 Desember 1985 hari kelahiran saya. Nanti boleh saya tambahkan ya di KTP saya Bu. Ya. Jadi alhamdulillah Bu, pas sampai Indonesia hari Ahad tanggal 25 Desember ya. Malam sampai rumah, sebenarnya diminta tanggal 1 berangkat lagi Bu kemarin. Tapi capek teling Bu ya, terlalu capek, dan juga melihat keluarga lagi kurang sehat ketika itu Bu. Jadi 2 hari terakhir sebelum kita pulang, tepatnya hari Kamis, 2 anak Bu lagi drop ya, ternyata ya, anak juga bisa kangen sama orang tuanya Bu. Pas saya pulang sehat semuanya alhamdulillah. Dan kemudian akhirnya saya tolak, saya nggak jadi ambil tanggal 1 Januari, tapi diminta lagi, Ustadz kalau gitu bisa nggak menemani jamaah tur wisata religi di 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Kapan itu saya tanya? Tanggal 27 Ustadz, tapi tanggal 26 malam harus sudah ke bandara. Alah, jadi Bu, minggu malam pulang sampai rumah, besok malam harus. Akhirnya saya tolak lagi Bu. Pak Kiai izin, kayaknya saya pengen istirahat dulu deh ya, pertimbangannya saya butuh istirahat. Dan sebenarnya Bu, anak-anak Bu ya, nggak hanya anak-anak sih, istri juga Bu sebenarnya kangen berat sama suami tercinta ya. Ada cium-cium ya. Dan akhirnya saya tolak juga Bu. Ya, alhamdulillah. Dan jujur Bu Santi, alhamdulillah oleh-oleh terbaik terbesar kita di Tanah Suci kemarin adalah batuk Bu. Ya sedikit, mohon maaf saya di luar tema dulu. Karena 3 waktu di mana Tanah Suci itu padat penuh, itu pertama di akhir tahun Desember Januari nih Bu ya. 25 Desember 2 pekan terakhir Desember sampai 1 pekan awal Januari. Ada apa di waktu ini? Ini momentum liburan panjang. Sehingga Ibu alhamdulillah kemarin jamaah-jamaah juga merasakan seperti ibadah haji Bu. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu yang pengen merasakan keadaan haji di Tanah Suci, Ustadz saya sudah daftar haji, berangkat 20 tahun lagi, berangkat 15 tahun lagi, maka Ibu bisa mengambil momentum berangkat di akhir Desember, akhir tahun. Itu padatnya luar biasa. Telat ke masjid, maka kebagian sholat di jalan, bukan di teras, bukan di pelataran masjid, tapi di jalan. Saking padatnya luar biasa. Kemudian waktu kedua, padatnya Tanah Suci yaitu di bulan suci Ramadan. Ya Bu ya, kenapa? Karena keutamaan khusus
barang siapa kata Nabi yang melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji. Ini khusus Bu. Umroh di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Makanya kita mengetahui tiket atau harga umroh pun mahal di bulan Ramadan. Ya. Kemudian waktu ketiga yaitu di bulan Zulhijjah, ketika bertepatan waktu ibadah haji. Itu jangan ditanya lagi Bu ya. Itu padatnya luar biasa. Akhirnya apa Bu? Akhirnya pengen cium Hajar Aswad, wah kecil kemungkinan. Makanya kemarin Bu, jamaah pun saya sarankan ibu bapak ingat mencium Hajar Aswad sunnah. Jangan sampai perkara sunnah ini kita ingin meraihnya, mengejarnya, tapi kita melakukan dosa. Karena harus berdorong-dorongan dengan yang lain. Jadi saya katakan udah deh. Ya. Bahkan Ibu, satu waktu kejadian di tahun 2018, saya masih ingat jamaah Bandung Bu, orang Ujung Berung, dia ngelamun di Bandara Madinah. Ngelamun. Saya samperin, "Ibu kenapa?" Dia menceritakan, "Ustadz maaf, Ibu teh kepikiran. Kemarin ketika di Mekah belum sempat cium Hajar Aswad. Dan keinget nasihat dari tetangga Bu, mumpung kata tanah suci, soklah cium Hajar Aswad." Keluarga juga ngingetin, "Mah, jangan lupa cium Hajar Aswad." Dan sampai di Bandara Madinah mau pulang ke Indonesia, kepikiran Bu, "Ya Allah Ustadz, kumahanya gimana Ustadz besok ketemu keluarga, ketemu tetangga, teman nanya, 'Bu, mencium Hajar Aswad nggak?' Aduh, ibu teh malu kalau jawabnya belum atau nggak kesampaian." Saya pertegas, Ibu ingat, ke tanah suci itu poin pentingnya bukan mencium Hajar. Poin penting ke tanah suci adalah pulang dari tanah suci kita sudah mencium manisnya keimanan dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu ya, ada yang aneh. Ya, jamaah Indonesia pulang dari tanah suci, namanya misalnya Pak Asep, maafnya yang suaminya Pak Asep ya. Ada? Oh, ada, maaf ya. Ini kan nama yang umum ya di Sunda. Pulang dari tanah suci dipanggil sama tetangganya, Pak Asep, tengah dulu. Tahu? Tidak menoleh ya, benar ya, karena ini bahasa yang saya dapatkan dari jamaah di Pengalingan Bu. Ngadil itu ada menoleh Ustaz katanya. Enggak menoleh Bu. Dipanggil lagi Pak Asep, tidak menoleh. Pak Haji, iya ayah naon? No. Ini Bu penyebab mengapa, maaf kalau saya boleh simpulkan, mengapa negeri kita ini Bu belum terasa keberkahan, padahal mayoritas Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Arab kalah loh. Arab kalah. Padahal jamaah haji setiap tahun terbesar dari Indonesia. Padahal jamaah umroh setiap minggu ke tanah suci itu Bahkan travel kami Bu, Dago Wisata untuk bulan Januari ini 17 bis untuk keberangkatan. Tahun kemarin di bulan November 20 bis. Banyak Bu. Tapi yang jadi masalah niat. Ke tanah suci itu pengen dipanggil Ibu ingat ya, dalam agama kita tidak ada yang namanya titel ataupun gelar setelah melaksanakan ibadah. Kebayang ibu-ibu beres ke majelis taklim dipanggil ibu taklim. Ya. Apalagi Bu, beres sedekah ibu sodako. Ya. Beres khotam Quran ibu khotam. Enggak Ibu, enggak ada gelar. Tapi gelar terbaik dari ibadah kita itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu gelar ahli ibadah? Takwa Bu. Ya coba kita buka Bu. Kita awali coba Quran surat 2 ayat 21. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 21. Lihat di sini Bu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Paling depan Bu ya, awal-awal. Sudah jumpa Bu? Halaman berapa Bu? Maaf, enggak bagus. Halaman 4. Silakan Bu, sebelah kanan sebelah kiri posisinya Bu ya. Sebelah kiri halaman 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini Bu. Inilah target mengapa kita sholat, mengapa kita ngaji, mengapa kita sedekah, mengapa melayani suami, nyiapin makan buat anak, mengapa membantu pekerjaan-pekerjaan keluarga. Hakikatnya seluruh ibadah itu tujuannya cuma satu. Bagaimana kita bisa meraih predikat takwa di hadapan Allah. Mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Ya. Ibadah ini bahasa universal Bu. Bisa jadi sholat, bisa jadi puasa, sedekah, taklim. Makanya ada yang spesifik kalimatnya, ini ayat familiar. Insya Allah kita dapatkan Bu ya di akhir bulan Maret. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini spesifik ibadahnya Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Maksudnya wajib di sini yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian berpuasa. Apa tujuan puasa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi ayat 21 ini Bu, universal, umum. Ibu mau di depan boleh, maaf, bisa muter Ibu. Udah ya, penuh soalnya, kasihan nanti. Ya. Masih ada 300 jamaah lagi yang mau masuk. Oh, Bu Santi langsung repot ya. Ya, di jebol yang sebelah Bu ya. Silakan Ibu. Di depan masih kosong atau mohon maaf ibu-ibu bisa maju lagi Bu. Ibu maju aja Ibu. Maju aja. Silakan maju Ibu. Mohon maaf Ibu Santi ya, saya cut dulu ini karena biar kenyamanan. Tuh masih ada lagi datang kan Ibu. Silakan Ibu maju Ibu, mohon maaf. Silakan Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, silakan Ibu. Di depan kosong Ibu. Mau sambil nyender juga boleh Ibu. Tapi dekat speaker ya. Mangga Ibu. Sini. Yes. Baik, alhamdulillah cukup ya. Izin saya dengar lagi. Baik, kembali lagi Bu. Tapi di ayat ini surat 2 ayat 21 Bu, ini umum. Allah tidak mengkhususkan apa nama ibadah yang Allah inginkan, tapi keumuman. Allah mengatakan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Pertanyaannya, siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Siapa itu Rabb? Allah menggambarkan di sini Bu, allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu yaitu Dia yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya, apa tujuan ibadah? Nah ini Bu, yang Allah akan berikan kepada kita gelar apa Bu? Bukan gelar dari ibadah yang kita kerjakan. Bukan pulang dari tanah suci dapat gelar haji, bukan. Bukan pulang dari taklim dipanggil ibu bukan. Tapi bagaimana ibadah yang kita kerjakan ini akan mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Nanti kita kaji lebih dalam lagi Bu ya. Nah baik Bu, jadi ini dia Bu ya. Kebanyakan jamaah Indonesia ke tanah suci itu bukan karena enggak. Bahkan pernah satu waktu Bu saya mendapati keadaan seorang ibu-ibu pesawat pakai Saudi ketika itu Bu baru landing, itu pesawat sedang mencari posisi parkir yang tepat. Kali itu Bu ya, kata pramugari, jangan dulu ada yang berdiri sampai
berhenti dengan sempurna. Tiba-tiba Bu, ada jamaah dari Indonesia membuka jilbabnya Bu, di pesawat Ibu. Jamaah di sebelahnya spontan kaget, Ibu aurat. Apa kata Ibu? Mohon aurat, tapi panas sebenarnya. Panas. Ibu, kan kita baru pulang dari tanah suci. Apa jawaban Ibu ini? Ibu maaf, tahu nggak Bu, saya ke tanah suci sudah 8 kali. Jadi ke-8 Bu. Kenapa saya ke tanah suci? Karena tetangga sudah 7 kali. Ini benar Bu. Ini kisah nyata Ibu, subhanallah. Dia ke tanah suci bukan karena tapi mengharapkan biar tetangga tahu saya itu lebih baik daripada dia. Oh, ini Bu. Oleh karena itu Bu, maaf di pertemuan awal ini mari kita luruskan niat kita Bu. Ingin saya kuatkan Ibu ya tentang spirit menuntut ilmu. Pertama kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ingat Bu, menuju surga itu dengan ibadah. Ibadah itu butuh ilmu. Nggak bisa semaunya kita, nggak bisa. Ya, izin ilustrasi ini saya ulangi lagi Bu. Apa itu? Misalnya saya seorang pebisnis Bu, saya seorang tajir. Tajir itu artinya pedagang Bu ya. Tajir itu pedagang. Apa dagangan saya Bu? Gorengan misalnya Bu. Bala-bala, gehu, combrok dan kawan-kawannya Bu. Sampai jam 10 saya dapat berita dari istri, alhamdulillah ini penjualan habis ludes semuanya, bahkan stok 2-3 hari lagi habis. Berapa omset? 10 juta. Alhamdulillah ya Allah. Saya pengen syukur sama Allah, ya Allah nanti saya zuhur 5 rakaat. Kumaha Bu? Kenapa nggak bisa? Ibu, ini dia poin penting Bu. Ibadah itu bukan masalah pakai logika. Kalau logika yang dipakai 5 sama 4 bagusan mana Bu? 5. Makanya butuh ilmu. Oleh karena itu Bu, Nabi menegaskan siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama di sini Bu ya, bukan ilmu yang umum dunia bukan, tapi ilmu agama. Kata Nabi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena untuk meraih surga itu butuh ilmu. Gak bisa Bu. Agama itu nggak bisa pakai, nggak semuanya bisa pakai logika. Contoh kemarin yang lagi heboh, paham Bu ya? Ini saya bahas. Enggak mau disensor enggak atau kan semangat Bu Santi nanti ngatur ya. Bu, terkait ucapan selamat Natal. Saya kemarin di Tanah Suci Bu, ada salah seorang jamaah kita, dia pengusaha. Ustaz, gimana nih ya? Di antara rekan kerja saya, Ustaz, dia adalah non muslim. Selama ini saya ucapin selamat. Pandangan Ustaz seperti apa? Kang, jangan. Ya, jangan kata saya. Tapi kan Ustaz cuma ucapan selamat aja, formalitas lah gitu. Kang, ingat loh Bu, dalam agama kita ucapan itu bisa mengharamkan yang halal, dengan ucapan bisa menghalalkan yang haram. Contoh, yang haram jadi halal apa itu Bu? Maaf ini sebelum ajat akad nikah. Yang sebelumnya calon istri menyentuhnya haram. Ketika saya terima nikahnya Anissa binti Asep Sudrajat misalnya Bu, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan alat terbang, karena bapaknya suka terbang Bu ya, gitu. Dibayar tunai. Maka ketika sah, maka yang sebelumnya menyentuhnya haram jadi bahkan berpahala. Hanya gara-gara ucapan. Ini nggak sampai 1 menit Bu. Begitu pula sebaliknya, ada ucapan yang perkara halal jadi haram. Apa itu? Kalimat talak. Dengan sadar suami ngomong sama istrinya, saya ceraikan kamu. Maka ketika menyentuh istri haram maksudnya. Ketika berhubungan zina jatuhnya. Kan? Hanya ucap. Kemudian terkait tadi 25 Desember Bu, mohon maaf. Ini kan mereka meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Padahal tidak. Kalau lihat dalam Quran, tegas Allah menggambarkan Siti Maryam itu ketika ingin melahirkan Bu, ketika waktu kurma itu panen. Dan panennya kurma itu di pertengahan tahun sebenarnya Bu. Berarti ini tidak benar. 25 Desember itu kelahiran saya. Bukan Nabi Isa Bu. Tapi yang lebih mengerikan lagi, keyakinan mereka terkait Nabi Isa sebagai itu. Kang,
Ustaz, tapi benar juga kalau pakai logika. Nabi Isa pantas jadi Tuhan deh. Loh kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya, karena dia lahir ke dunia tanpa seorang ayah. Mungkin satu yang wah, betul nggak Bu? Tapi kalau lagi-lagi logika yang dipakai, maaf Bapak Ibu, sepertinya Nabi Adam lebih pantas jadi Tuhan. Lebih pantas Bu. Nabi Adam alaihissalam tidak melewati proses lahir, tidak melewati proses bayi, balita, anak, remaja, enggak Bu. Langsung Allah ciptakan dalam keadaan dewasa. Dan Nabi Adam lahir tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Sepertinya Nabi Adam lebih baik. Tapi Masya Allah, enggak Bu. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ucapan itu sangat luar biasa dalam agama kita Bu. Yang kemarin sebelumnya dia tidak berdampak apapun Bu ya, ketika dia tidak sholat, tidak ngaji, ya karena dia sudah terasa kafir. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka statusnya wajib melaksanakan sholat. Sebagai wanita wajib tutup aurat. Ini Bu, berlakulah syariat Islam bagi kehidupannya. Nah ini Bu ya, jadi seringan mari kita luruskan niat Ibu ya. Menuntut ilmu itu Bu, keutamanya besar. Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya mungkin diantara kita ada yang mohon maaf, ngapain datang ke majelis ilmu? Ustaz tuh, ibu numpengker di ujung tuh. Kenaon Bu? Nya lagi cicilan tiung nah ini hese. Niat Ibu hati-hati. Unggal ka rumah teh teu aya wae. Akhirnya apal nuju taklim hadir we lah. Ibu mohon maaf lebar. Sayang sekali Bu. Ya. Kenapa saya katakan sayang Bu? Ingat kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis tadi Bu, Nabi mengatakan kemudian para malaikat Allah meletakkan sayapnya. Apa maksud meletakkan sayap di sini Bu? Bentuk penghormatan kepada siapa? Kita semua yang sedang menuntut. Bayangkan Bu, seperti seorang Kapolri Bu, pejabat kalau dia ketemu atasannya Bu, ketika dia pakai topi, apakah topinya masih dipakai? Pasti dilap. Bentuk penghormatan. Ibu, maaf, yang menghormati kita bukan Pak RT, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Gubernur, bukan Presiden, tapi malah Masya Allah, bayangkan kemuliaan yang kita rasakan Bu, yang kita dapatkan tatkala kita murni karena Allah menuntut ilmu. Dan yang lebih dahsyat lagi, Nabi mengatakan Bu, melanjutkan apa kata beliau? Dan para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang di langit, di bumi, dan di lautan itu beristighfar. Masya Allah Bu. Beristighfar kepada siapa Bu? Kepada Allah untuk kita yang menuntut ilmu. Ibu, makhluk yang di langit apa aja? Bintang, bulan, matahari, awan, malaikat. Apalagi Bu? Pesawat. Pesawat nah. Gatot kaca. Bahaya Bu ya. Intinya mereka yang di langit kata Nabi itu beristighfar Ibu, Masya Allah, memohonkan ampunan buat kita yang sedang berada di majelis ilmu. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di bumi apa aja Bu? Di daratan ada manusia, tumbuhan. Oke, hewan, berapa jenis hewan Bu? Ada semut berapa jenis semut Bu? Apa aja? Rangrang, Mesmera, semut hitam, semut pink. Maaf ini Bu, saya pengen tahu nih seberapa besar kecintaan Bu Santi terhadap rumahnya Bu. Ibu, saya pengen nanya, berapa jumlah semut yang ada di rumah ini Bu? Ibu yang punya soalnya harus tahu. Kalau enggak saya meragukan ini rumah punya Ibu nih. Berapa jumlah semutnya Bu Santi? Apalagi dengan jumlah rumah sebelah, apalagi seluas Kabupaten Garut. Jumlah semut hitam aja nggak terhitung Bu. Bayangkan Ibu, ngapain mereka ketika kita berada di majelis ilmu kata Nabi, itu mereka beristighfar buat kita. Di lautan, ikan-ikanan, betul nggak Bu? Berapa jumlah jenis ikan Bu? Banyak sekali. Udah jangan dihitung Bu. Kita setiap hari makan ikan tapi nggak habis-habis ikannya Bu. Lihat Ibu, beristighfar. Bukankah kita pengen masuk surga, betul? Surga nu premium, benar tak Bu? Kayaknya surga naon nih Bu? Firdaus. Padahal surat Al-Qari'ah ayat 6789, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Ibu, saya pengen nanya yang enggak punya dosa boleh angkat tangan. Yang enggak punya dosa ada? Yang dosanya dikit, yang balance Bu, ketika ditimbang pahala dosanya sama-sama imbang, ada? Baik, saya nggak nanya baik dosa karena kelihatan nih wajah-wajahnya. Kita semua pendosa, pengen surga nano premium, padahal kata Allah ketika di yaumul mizan, hari timbangan nanti Bu, ketika ditimbang bersamaan antara pahala dan dosa, ternyata kebaikannya, pahalanya lebih berat daripada dosanya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kata Allah, maka dia hidup dalam keadaan memuaskan, membahagiakan, atau yang kita pahami masuk surga. Tapi sebaliknya kata Allah, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ternyata pahalanya, kebaikannya lebih ringan daripada dosanya, fa ummuhu, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Ibu, punten, surganya belah mana? Temen loba dosa. Makanya ibu mohon maaf, terdengar dapat undangan Bu, mangga hai orang taklim, pengajian, ibu mohon maaf. Seandainya menghadiri majelis ilmu terkait pahala nggak membuat semangat Bu, minimal kan hadirkan semangat. Masya Allah, mudah-mudahan datang ke rumah Bu Santi, datang ke majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa-dosa. Siap? Insya Allah. Insya Allah kene. Amin. Ya. Baik, ibu ya, jadi malaikat seluruh makhluk beristighfar. Dan terakhir Bu, terkait menuntut ilmu, ingat Bu, kata Rasulullah hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, kepada diri kita Bu, cirinya apa? Tandanya apa Bu? Bukan dibuat kaya, bukan. Cirinya apa Bu? Bukan dibikin usahanya lancar, bukan. Cirinya apa Bu? Bukan dibikin anaknya berprestasi, bukan. Tapi kata Nabi, yufaqihu fiddin. Ketika Allah ingin kebaikan ke dalam diri kita, Allah akan pahamkan terhadap ilmu agama. Masya Allah Bu. Berarti alhamdulillah Bu, hari ini tanda kebaikan dari Allah sedang kita rasakan. Mudah-mudahan berkah, amin. Baik, alhamdulillah. Tema kita apa hari ini Bu ya? Ini pembukaannya setengah jam Ibu. Oke Bu ya, pembukaannya setengah jam. Tapi nggak apa-apa Bu, santai aja. Kita sampai jam 2 Bu ya. Oh jangan, Ibu mau senang. Enggak Ibu, maaf saya ada kajian lagi di Bandung Bu sore ini, jadi nggak lama. Baik, kita sampai jelang zuhur Bu ya. Baik, kita akan membahas hari ini Bu, jangan khawatirkan masa depan. Kita sering khawatir, bener nah Bu, ya Allah ini besok gimana ya, minggu depan gimana ya, aduh anak saya gimana ya, aduh ini covid, aduh kumahanya. Ibu, ini orang beriman Bu, mereka nggak cemas dengan masa depan. Kenapa Bu? Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, satu hadis Bu, dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah pernah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Nabi SAW pernah bersabda Bu, apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir setiap makhluknya, semuanya Bu ya. Takdir itu sudah Allah tetapkan. Kapan waktunya Bu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya Bu ya, sudah Allah tetapkan. Tidak ada lagi Bu, nggak mungkin meleset ya. Baik itu rizki, baik itu apalagi Bu? Selain rizki, jodoh, apalagi Bu? Kematian. Oh, semangat ngomong mati. Hidup pun juga sama Bu, kita nggak bisa milih Bu. Ya Allah, saya pengen lahir dari ayah presiden, ibu presiden juga nggak bisa. Takdir Allah tetapkan. Makanya mohon maaf, nggak bisa dalam mutlak. Mohon maaf, bapaknya cakep, ganteng, ibunya cantik, bapaknya putih, ibunya putih. Pas lahir, nah poek. Ada yang gini nggak Bu? Ada yang seperti ini Bu? Itu kuasa Allah. Semuanya Bu. Mohon maaf saya nggak ini siapa, tapi ini kita dapatin Bu. Ada yang ayahnya biasa aja, ibunya biasa aja. Lahirnya cakep. Nah kan dia Bu malah cakep lalu. Dan sekali lagi Bu, ini bagian dari ya Allah, aku pengen mancung. Pas lahir ya Allah, nah mancunglah ke jero. Ibu takdir.
Kita nggak bisa menolak ini semua, Bu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan untuk para ahli surga, ahli neraka pun sudah Allah tetapkan, Bu. Semuanya. Ya, semuanya sudah Allah tetap. Makanya orang beriman terkait masa depan, Bu, nggak takut dia. Dia pebisnis, jual gorengan, tiba-tiba tetangga jual gorengan juga, dia nggak takut. Dan rezeki memual akan ketukar. Tapi karena syahwat ini, Bu, karena nafsu dalam diri kita, akhirnya si etamanya nutup rezeki saya. Ibu, Masya Allah, ini dia, Bu, jangan khawatirkan. Suami, maaf Ibu, tiba-tiba jabatannya turun, tiba-tiba dirumahkan, tiba-tiba bisnisnya nggak berkembang. Jangan khawatir, Ibu. Tapi takutlah kita, khawatirlah kita kalau ternyata suami kita, anak kita, mantu kita ternyata mengambil rezekinya, meraih rezekinya dengan cara tidak Allah ridhoi. Ini kita khawatirkan, Bu. Mungkin berkembang, punya rumah, punya mobil, tapi dari riba. Itu yang kita khawatirkan, Ibu. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Kenapa, Bu? Demi Allah, perkara-perkara rezeki yang kita dapatkan dari sesuatu yang syubhat, apalagi haram, itu akan jauh dari keberkahan. Ujungnya tidak mungkin kebahagiaan. Mungkin rumah didapatkan, mungkin mobil mewah didapatkan, tapi lihat, Bu, bisa jadi jauh dari ketenangan. Lihat, Bu, ancaman Allah, Quran surat 20, surat Toha, ayat 124. Surat Toha, surat 20, ayat 124. Halaman 320. Halaman 320, ini yang kalau yang sama, Bu. Tapi kalau yang nggak sama silahkan dicari. Surat 20, surat Toha, ayat 124. Halaman 320, surat Toha, surat 20, ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lihat, Ibu, di sini yang perlu kita khawatirkan, ternyata ngejar rezeki, merencanakan masa depan dengan perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, dengan banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah, dengan banyak halnya, Bu, perintah-perintah Allah yang ditinggalkan. Ini yang perlu kita khawatirkan nih, Bu. Mungkin dunia ada di hadapan kita, mungkin dunia kita dapatkan di sekitar kita, tapi lihat ancaman dari Allah. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Perintah Allah dia tinggalkan, disuruh sholat kayak deui can iklan. Kadang itu, Bunya pernah merasakan, Bu? Pernah atau sering? Allah, sering. Ya, Bu, ya. Kadang dengar azan rame, nunggu iklan. Pas iklan wudu, kira-kira, Bu, beres wudu langsung sholat tuh? Kapan sholatnya, Bu? Nunggu iklan kedua. Ibu nonton lagi, tiba-tiba mohon maaf, hitut. Apakah langsung wudu? Enggak, nunggu iklan. Pas iklan kedua karek wudu, baru wudu, beres wudu langsung sholat. Nunggu yang ketiga, subhanallah, Bu. Hati-hati, kita termasuk orang-orang yang melalaikan sholat, Ibu. Ya. Dan tadi seperti itu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, lihat ancaman Allah, Bu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, walaupun dunia di genggamannya, rumahnya besar, kendaraannya mewah, ketika mereka berpaling dari Allah, Allah tidak mengatakan aku miskinkan dia, tidak. Tapi Allah mengatakan sungguh kehidupan yang dia jalani kehidupan yang sempit.
Apa arti kehidupan yang sempit, Bu? Hidup yang jauh dari kata bahagia. Makanya Bu, kita pernah lihat, mungkin mohon maaf si fulan, ya Allah, rumahnya besar, kendaraannya mewah, nah nggak panggil teh cemberut wae ke rumah. Pernah lihat seperti ini, Bu? Apa penyebabnya, Bu? Ini bisa jadi, Bu. Subhanallah. Bu, yang mengancam bukan presiden, Allah ini, Bu, yang menegaskan. Yang seluruh jiwa-jiwa manusia ada dalam genggaman Allah, dan Allah menegaskan siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah. Allah tidak mengatakan siapa yang miskin hidupnya sempit, tidak. Allah tidak mengatakan barang siapa pengangguran hidupnya sempit pun juga tidak. Tapi walaupun kita kaya ataupun miskin, walaupun kita pengusaha ataupun seorang karyawan, tatkala kita berpaling dari peringatan Allah, perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita langgar, sungguh kata Allah, hidupnya pasti sempit. Ibu izin, Bu, saya pernah curhat, ngobrol, Bu, sama seorang sahabat, Ibu, ya. Dia cerita, Ustaz, Masya Allah, saya kaget, Ustaz. Awalnya deg-degan ketika saya resign dari pekerjaan saya. Ini sahabat saya, Bu, kerja di bank. Deg-degan, awal sedihnya luar biasa. Tapi ketika saya pamitan sama teman-teman, apa kata teman-teman? Selamat ya, kamu sudah diwisuda, kamu berhasil mengambil langkah yang membuat dirimu tenang. Saya tuh dari dulu pengen resign tapi tuani. Dia tahu, Ibu, ini gak menenangkan. Dia merasakan, Ibu, bekerja di tempat tersebut membuat dia, ya Allah, kok istri saya gak susah diarahin ya, gak nurut ya, anak kok sering melawan ya, kok dikit-dikit ada masalah di rumah ya, kok dikit-dikit masalah kerjaan gak beres-beres ya. Subhanallah. Ketika sahabat saya pamit, Bu, dia kaget. Teman-teman kantornya mengatakan, memberikan selamat. Bayangin, Bu, kita menganggap, Bu, ya, mohon maaf, keluar dari tempat kerja, Ibu, aduh, masih sedih saya, Ibu, ini mudah-mudahan Ibu dapat tempat yang baik. Temannya nggak ngomong itu, temannya mengatakan apa? Selamat ya. Dan dulu saya pengen tapi belum berani melangkah. Subhanallah. Padahal dia merasakan, Bu, nggak tenang. Padahal gajinya nggak sedikit, nggak tenang. Padahal fasilitas dia dapatkan. Tapi lagi-lagi, Bu, Allah mengatakan berpaling dari peringatan Allah, dan maaf, Bu, riba bagian dari larangan Allah. Hidupnya nggak mungkin bahagia. Ambil motor baru, mobil baru, rumah baru, tapi dari hasil, maaf ya, nggak semua kredit itu haram, tapi dia ngambil dengan cara riba, Bu. Apa yang terjadi? Subhanallah, nggak mungkin tenang. Awalnya alhamdulillah, Mas makasih ya, sudah kasih rumah yang sesungguhnya buatku, kamari-kamari mah imah batur, cenah. Betul, Bu. Lihat seminggu, sebulan, setelah apa terjadi, Bu? Allah bikin nggak tenang keluarganya, Bu. Ini ayatnya, Bu. Ya. Maka khawatirkan itu apa, Bu? Tatkala diri kita, pasangan kita jauh dari Allah. Tugas kita cuma satu di dunia ini, Bu. Tugas kita cuma satu. Apa itu tugas kita? Takwa. Beribadah. Quran surat atau lupa. Mau datang deh. Saya mau datang dilupakan. Ibu, coba kita buka Az-Zariyat, Masya Allah. Surat berapa teh Az-Zariyat? Surat ke 51 ayat 56. Coba, Bu, Pak. Maaf, Ibu, buka Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Di sinilah, Bu, yang kita khawatirkan itu tatkala kita nggak sesuai arahan Allah, perintah Allah. Surat 51 ayat 56. Karena tugas kita cuma satu. Di sini Allah katakan. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Halaman 523. Halaman 523. Halaman 523, surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat, Ibu dirahmati Allah. Disinilah, Ibu,
Kalau kita diam merenung, ya Allah, hidup tek nah kieu-kieu teh, sebenarnya untuk apa aku hidup ya Allah? Kenapa kau takdirkan aku hidup jadi seorang istri, suami teh karakterna kieu, anak kayak gini, tetangga seperti ini, kok hidupku seperti ini? Ibu, tujuan hidupnya cuma satu ternyata. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepada. Jadi yang sederhananya Bu, orang beriman itu fokus keseharian cuma satu. Bagaimana memaksimalkan waktu paginya, waktu siangnya, sorenya, malamnya itu untuk ibadah. Bagaimana keadaan berdirinya, duduknya, berbaringnya menjadi nilai ibadah. Masa depan gak khawatir Ibu. Karena tadi yang dia takutkan mungkin rumah dia miliki, kendaraan dia miliki, tapi ketika dia berpaling dari peringatan Allah, Allah yang menegaskan hidupnya nggak mungkin bahagia, sempit Ibu. Mungkin di depan tetangga dia bisa pakai topeng, senyum sampai rumah, ya Allah, nah kok hati sempit kayak gini ya. Krosek Bu, ibadah. Cuman satu yang Allah inginkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi menjadi nilai ibadah. Itu fokus kita Bu. Untuk masa depan jangan khawatir. Ingat Ibu, masalah rezeki tidak diukur dengan gaji. Masalah rezeki tidak diukur dengan yang namanya titel, jabatan, ataupun apa? Gelar Bu, tidak. Berapa banyak Bu, maaf, dia seorang dosen, seorang guru, ngajar puluhan tahun, rumahnya gitu-gitu kayaknya. Mobilnya itu-itu aja. Itu anak didikannya Bu, nggak tamat kuliah, tiba-tiba dia mengambil pilih bisnis lah sana. Pas main ke rumah dosen nak, tiba-tiba mau Alphard. Lihat Bu. Ada yang seperti ini nggak Bu? Coba Bu, pergi main sekali-kali Bu, maaf ya, ke tempat guru-guru kita dulu yang pernah ngajar kita Bu, guru SD, SMP, SMA. Lihat Bu, keadaannya lebih baik mana Bu? Kalau kita kebanyakan kita lebih baik Bu. Kalau logika yang dipakai, nah kan nih guru. Dan lagi-lagi Bu, guru bukan menjadikan tolak ukur yang namanya rizki. Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Bu. Sebelum lahir ke dunia sudah Allah tetapkan semuanya. Jangan khawatir. Bahkan saya punya teman Bu, luar biasa Bu, Masya Allah. Ketika di awal Covid kemarin Bu, 2020 ya, awal Covid, tiba-tiba travel mengatakan maaf nih cut, karena juga bingung, nggak ada penerbangan, nggak ada pemasukan, 70% dia karyawan Bu dirumahkan, yang lainnya seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, tapi tetap ada aktivitas di kantor Ibu. Tapi lihat Bu, nyamperin, Ustaz saya bingung, istri anak gimana ini ke depannya. Saya tegaskan, Kang ingat loh, yang ngasih rezeki selama ini bukan travel. Hilangkan Kang, seakan-akan kalau nggak ada travel saya nggak bisa makan, istri nggak bisa makan. Jangan Kang, Allah yang ngasih rezeki. Sebelum lahir ke dunia aja Bu, di dalam kandungan ibu kita aja Allah sudah ngasih rezeki. Bener nggak Bu? Padahal banyak Bu, yang membuat anak berkembang itu siapa? Apakah ibunya? Nah, kalau memang anak itu ciptaan manusia Bu, kita akan buat anak tuh kasep, cantik, betul nggak Bu? Tapi lagi-lagi takdir Allah semuanya Bu. Tapi lihat mereka berkembang atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir ke dunia Allah kasih rezeki dari 2 pintu, dari air susu ibunya. Mulai setelah 2 tahun Allah kasih pintu-pintu rezeki yang lainnya. Bayangin Bu, sudah Allah tetapkan. Hanya ketika kecintaan berlebihan terhadap dunia, inilah yang selalu mau kita khawatir tentang masa depan. Oh subhanallah. Saya kasih tahu Kang, yang ngasih rezeki Allah. Coba, Akang tinggal di mana? Oh Ustaz, saya masih sama orang tua tinggal. Orang Cimahi Bu, Bang. Ya udah, Kang mulai saat ini coba, mungkin ada sedikit tabungan, rintislah bisnis kecil-kecilan. Dan tolong ya, perbaiki 2 hal, 2 keadaan. Pertama, sholat, kualitas Bu. Pertama, di awal waktu berjamaah di masjid, Akang laki-laki soalnya. Perkara kedua, apa Bu yang saya minta? Yang kedua, karena Akang tinggal sama orang tua, bersyukurlah Kang. Maksudnya apa Ustaz? Iya, setiap ada di rumah, jadikan Akang seperti bayangan bagi orang tua. Ayah ibu, pas ayah ibu mau ke dapur, mau makan, Akang yang nyiapin makanan mereka, nyiapin minuman mereka, tawarin mau makan apa mah, layani mereka Kang. Karena perkara
inilah yang akan menurunkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangan, ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu yang dirahmati Allah, oke bapak terus bu ya. Mohon maaf, bu, lihat bu, apa yang terjadi bu? Yang kemarin-kemarin kejadian travel aja bu, pas-pasan. Di tahun 2021 bu, ngasih kabar Ustaz, alhamdulillah saya bisnis kemarin memulai bisnis jual sendal ini bu, sendal gunung yang prepet itu bu, ya sendal gunung, ambilnya di Tasik ya bu, ya. Satu waktu saat saya pernah mengalami keadaan, alhamdulillah ada orderan dari Sumatera 500 kodi, tapi beliau tolak. Kenapa bu? Karena bersamaan di hari yang sama ibunya minta diantarin ke Cirebon. Awalnya galau, Allah 500 kodi nih bu, ya. Dan satu sendal tuh bu, untungannya bisa sampai 20.000 katanya. Kali aja bu, banyak lah bu ya. Satu kodi aja bisa 400.000, ya bu. Kalau 500, hampir 20 juta kalau lebih bu. Tapi dia lebih memilih apa? Ingat nasihat saya, jadi orang tua. Akhirnya dia awalnya minta, orang Sumatera ini boleh nggak ditunda dulu? Enggak, saya buru-buru, pengennya segera. Oh nggak bisa, hari ini saya ada acara sama keluarga. Ya sudah, saya dibatalin. Nggak apa? Rizki mah dari Allah. Lihat tuh, pulang dari Cirebon malam-malam dia istirahat, malamnya tahajud berdoa, ya Allah minta ke lapangan rezeki, kemudahan mencari rezeki. Besoknya bu jam 10 ada telepon dari orang Kalimantan minta 2.000 kodi. Allahu Akbar. Allah ganti. Oh, kalau saya cerita itu sering merinding bu, masya Allah. Dan bu 2021 itu apa yang bu, ketika jumpa sama saya bu, dia sudah punya mobil Terios. Ustaz, kalau saya masih di travel kemarin, aduh mungkin habis buat makan, nabung juga berapa ratus ribu lah tiap bulan. Tapi Ustaz, kehadiran COVID itu ada hikmah besar ternyata. Dan terima kasih nasihatnya terkait 2 perkara yang dia jaga bu. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Kamu laki-laki soalnya. Yang kedua, setiap ada dengan orang tua, layani orang tua, prioritas orang tua. Istri nomor 2, orang tua dulu. Menceritakan tadi bu, pernah satu waktu Ustaz, orderan 500 kodi. Waduh, untung itu puluhan juta bu. Tapi minta segera hari itu juga ada progresnya seperti apa. Tapi di waktu yang sama tiba-tiba ibunya minta diantarin ke Cirebon. Waduh, ibu ini pulus. Ini orang tua. Ingat nasihat saya, ada orang tua deh. Bismillah. Ini orang tua ridho, Allah ridho sama saya. Akhirnya diminta, boleh nggak pak? Mungkin besok atau 2 hari lagi nih. Nggak, saya pengen segera mungkin. Ya udah, batal. Bismillah bu. Dia dengan bahagia menemani orang tuanya bu ke Cirebon. Pulang-pulang besoknya bu dapat orderan 2.000 kodi. Tinggal sederhana bu, perbaiki bu. Ini aja bu, sederhana bu. Hari ini diminta oleh orang tua, lain temannya orang tua. Ya, ibu-ibu mohon maaf, suami bu minta, lainnya suami bu. Minta temenin, minta bu. Silakan lainnya suami, yang penting Allah itu masa depan. Bayangin bu, ketika dia mengambil 500 kodi ini bu, belum tentu, mohon maaf, ini berkah. Kenapa bu? Ketika orang tuanya minta, mah maaf ya, aku harus ke Tasik nih mah, ada pesanan 500 kodi. Mungkin orang tua kalau pakai logika, oh enggak apa-apa, kapan lagi. Tapi dia nggak mengatakan mah, nggak seperti itu bu. Orang tuanya minta langsung, baik mah, ayo siap, diantarin segera bu. Tanpa orang tuanya tahu, besoknya dia menceritakan, mah masya Allah, benar mah, berbakti kepada mama itu membuka pintu rezeki. Ya, jadi jangan khawatir dengan masa depan ibu. Coba kita lihat bu, terkait rezeki, Quran surat 11 ayat 6, surat Hud ayat 6. Baik, surat 11, surat Hud ayat 6. Halaman berapa? Halaman 22. Oke, halaman 200. Halaman 222 ibu. Yang bawa mushaf silakan halaman 222. Quran surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Lihat di sini Bu, Allah berfirman, "Wa ma min dabbah fil ardi." Dan kata Allah, tidak satupun hewan yang bergerak di atas muka bumi ini, ya, illa 'alallahi rizquha, kecuali melainkan, ya, sudah dijamin Bu oleh Allah rizki mereka. Tidak ada istilah mohon maaf Ibu, orang aduh tidak mampu atau apa, orang yang betul-betul sengsara, tidak mungkin ada Bu. Karena Allah tidak mungkin zalim sama manusia. Pasti cukup Ibu. Yang membuat gak cukup itu adalah keinginan. Ibu dikasih aja bulan ini 5 juta sama Allah, cukup nggak Bu? Cukup. 2 bulan lagi tiba-tiba 10 juta Allah kasih Bu, cukup belum Bu? Tiba-tiba, karena ketika pemasukan bertambah, maka perencanaan keinginan juga akan bertambah. Subhanallah. Dan inilah Bu yang membuat, yang perlu kita khawatirkan Bu, tidak adanya rasa syukur. Allah sudah menjamin Bu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mau mengetahui Bu. Allah betul-betul mengetahui di mana tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya Bu. Nggak mungkin salah Ibu, nggak mungkin salah. Ya, ketika kita bisnis A, tiba-tiba tetangga bisnis B, kita akhirnya aduh ini gimana nih, tetangga lebih berkembang. Mungkin ini cara Allah ngasih tahu sama kita, rizkimu bukan di bisnis ini. Akhirnya kita tutup, mulai bisnis yang lain, ini lebih berkembang. Cara Allah seperti itu Bu. Hanya seringkali prasangka kita buruk, suzon, ya Allah nah si etanya kia ya. Padahal bisa jadi Bu, dengan Allah membuat menghadirkan mereka, tetangga ini bisnis sama-sama kita, Allah pengen ngasih tahu sebenarnya bisnismu itu tidak cocok bagi dirimu. Lihat Bu, dia berkembang padahal baru merintis. Saya sudah sekian tahun kok gini-gini aja. Udahlah tutup, bismillah ya Allah, cari ikhtiar dengan bisnis yang lain. Oh ini lebih berkembang Bu. Jadi subhanallah Bu, tidak ada skenario Allah yang buruk, nggak ada Bu. Pasti baik semuanya Bu. Ya, Ibu terkait rezeki Bu, mohon maaf subhanallah Bu. Ya, terkait makanan nih, mohon maaf ya, sepertinya makhluk Allah yang lebih pantas untuk protes berkeluh kesah itu sepertinya cicak Ibu. Saya lagi tadi jadi cicak Bu, kenapa cicak Bu? Cicak itu terbang atau makanannya apa Bu? Lagi-lagi Bu, kalau rezeki pakai logika, sepertinya kita akan mendapati Bu, banyak kita temukan cicak teh bunuh diri Bu. Naik plung, belum mati naik lagi plung. Nanya, Cak, kenaon? Stres saya, gimana nggak stres? Saya nggak punya sayap, makanan saya terbang. Dan lihat Bu, bahkan kita buat lirik lagu yang luar biasa kan Bu, cicak cicak di dinding diam berlayar, ketika waktunya makan datang seekor nyamuk. Mau nyanyi ya? Mau nyanyi juga. Lihat tuh, Masya Allah. Ini Bu, mohon maaf, lirik yang kita hafal ini tauhidnya luar biasa loh. Sebenarnya ngajarin kita Bu. Dia merayap di dinding, gak punya sayap. Kalau bisa ini mungkin mohon maaf ya, bisa aja cicaknya sedih Bu, ngalamun kenal cicak ke tas ta. Si nyamuk eta tang lelewe. Penting ngejauhin lagi Wah. Tapi lihat ketika waktunya makan, dia makan. Datang seekor nyamuk pasti Bu. Makanya sekali lagi Bu, yang kita khawatirkan Bu diri kita nih terkait masa depan kita akhirat Ibu. Dunia jangan khawatir, sudah dijamin. Ada dua orang ulama yang luar biasa Bu, mereka berdebat terkait rezeki. Ya, ulama pertama mengatakan Bu,
Ya, ulama ini gurunya dari ulama B ini Bu, dia mengatakan rezeki itu cukup dengan takwa, maka akan datang. Ulama B mengatakan tidak dan ikhtiar. Dua-duanya pakai dalil masing-masing Bu. Yang pertama surat 65 akhir ayat kedua dan ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sedangkan yang ke ulama satu lagi membawa Quran surat 29 ayat 69 ayat terakhir Bu. Apa itu Bu? Wa may barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, Allah akan menunjukkan jalan mereka untuk meraih apa kesungguhan mereka dan ikhtiar. Itu seperti itu Bu. Akhirnya mereka berdebat, ulama gurunya kekeh dengan takwa, ulama kedua enggak dengan ikhtiar. Akhirnya Bu mereka selesai pisah. Di pertengahan jalan, ulama yang pertama Bu, gurunya itu dia menjadi di rumahnya Bu, ibadah sama Allah, baca Quran. Yang kedua lagi jalan, tiba-tiba ada orang sedang panen kurma. Waduh, pengen kurma nih Pak, saya bantu panennya. Ya silakan, nanti kamu saya kasih bonus, bantu. Pas beres-beres Bu, ini kurma buat kamu cukup banyak Bu. Melihat dapetin kurma, dia tersenyum ingat gurunya. Tah, hayang kurma kudu ikhti. Kak guru mereka buktikan jangan Bu. Tah, bisa makan kurma dengan ikhtiar. Mampir ke rumah gurunya lagi Bu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ya gimana? Guru, nih. Yuk kita makan kurma guru bareng-bareng nih. Makan gurunya bareng-bareng. Guru tahu nggak nih? Aku dapat ini dari cara apa Bu guru? Dengan ikhtiar. Kalau aku tidak bantu orang manen, aku tidak dapat Lihat guru, aku lebih benar. Jawabanku tepat daripada jawabanmu. Gurunya senyum ketawa. Hei, muridku kata siapa? Aku nggak ngapa-ngapain makan kurma tuh. Padahal dari tadi cuma baca Quran. Kan bagian dari takwa Bu ya. Surat 2 ayat 2. Ciri orang bertakwa ahli Quran. Kata gurunya, aku nggak ikhtiar, cuma baca Quran, kurma nyamperin. Aslinya Bu Allah benarnya. Jadi intinya Bu, mohon maaf, sudah Allah jamin. Bahkan Bu sekeras-keras makanan lalat, Masya Allah, ada satu keadaan melalui mulut manusia lah Allah takdirkan makanan lalat itu jadi halus Bu. Ibu mohon maaf nih, lagi makan makanan enak Bu, tiba-tiba muntah. Maaf Bu ya, mau dimakan lagi nggak muntahnya Bu? Enggak. Tiba-tiba datang lalat. Kata Nana, nuhun Bu. Cara Allah Ibu, ketika waktunya makan pasti udah dijamin Bu semuanya Bu. Makanya untuk merasakan keringanan, kemudahan dalam hidup ini Bu, kita evaluasi cuma satu, cek kualitas ibadah kita. Sederhana Bu ya, ketika menikah tujuannya untuk ibadah, berarti dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, ini bagaimana nih keluarga ini menjadi nilai ibadah. Kerja ibadah, berumah tangga semuanya Ibu, jadikan nilai ibadah. Sehingga apa yang kita rasakan Bu? Kemudahan. Ketika sudah, ini Bu ya, ini yang pernah ikut, mungkin pernah kita bahas ini Bu, maaf Ibu ya, tujuan hidup apa Bu tadi? Ibadah. Tujuan hidup adalah ibadah. Kemudian tujuan ibadah apa Bu? Mencari ridha Allah. Nah yang berubah, harus dibahas. 221. Takwa. Ya, ingat Bu, untuk ibadah jadi takwa itu cuma 2 syaratnya. Pertama ikhlas karena Allah. Ya, nggak bisa Ibu datang ke majelis taklim tapi tak ikhlas. Kenapa penyebabnya Bu? Nagih. Pak, ke masjid mohon Ustaz aya mitoha soalnya. Dia melakukan perintah Allah Bu, ibadah ke masjid tapi karena tujuannya karena merdu nggak bisa. Ikhlas. Makanya kemarin kita bahas dulu terkait ikhlas. Surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memurnikan ya ikhlas dalam beribadah. Apa artinya ikhlas Bu? Murni. Ibu, ayah di Garut ada susu murni Bu? Apa Bu? Ya kalau di Bandung kan Bu ada Lembang, susu murni Lembang, PBS. Nah, di Garut ada Bu? Boyongbong. Oke Bu, saya pengen nanya Bu, apa itu susu murni? Yang langsung diperah dari sapi. Ibu, ini ada susu murni yang baru diperah dari sapi, tercampur dikit sama kopi. Apakah masih disebut susu murni? Berubah menjadi
Enggak. Susu kopi susu kan ya. Salah ini Bu. Nah ini dia Bu, niat kita ikhlas. Makanya Bu, ketika kita menyebut kebaikan kita ingin dipuji, maka ini berdampak lafur pahalanya Bu. Apa lafur? Lapur. Ya Bu ya. Coba kita lihat Bu ayat 2261 Bu. Ayat 2261 terkait perkara yang bisa melafurkan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Terhadap perkara yang bisa melafurkan pahala. Al-Baqarah ayat 264 Bu, maaf 264. Halaman 44. Surat 2 Al-Baqarah ayat 261 halaman 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Masaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Wa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah ini Bu, yang perlu kita waspadai kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian rusak, kalian hapus atau kalian lafurkan. Nah, lafurkan ya. Lafurkan, menghilangkan pahala sedekah kalian dengan cara apa Bu? Menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati sang penerima. Jadi Bu, Allah mengambil sampel ibadah dengan sedekah. Karena sedekah ini memiliki pahala yang besar Ibu. Orang yang sudah mati minta hidup lagi, apa tujuannya Bu? Pengen sedekah. Surat 63 ayat 10. Atau kata Rasulullah, kalau meninggal anak cucu Nabi Adam terputus perkara kecuali 3 hal. Di antaranya sedekah jari. Allah mengambil sampel dari ibadah yang sangat spesial di hadapan Allah. Allah beringatkan kita semua, jangan sampai ya kalian merusak pahala atau menghapuskan pahala sedekah kalian dengan 2 perkara. Dengan 2 keadaan. Yang pertama menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati sang penerima. Ini Bu, jangan kata Allah. Dan Allah mengambil simpel seperti apa Bu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang infak, mengeluarkan hartanya itu karena ingin riya, ingin dilihat oleh manusia. Berarti ingin dipuji. La yu'minu billah, kata Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka bukan karena Allah, karena iman bukan, tapi ingin dipuji. Dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhirat. Allah menggambarkan Bu, perumpamaannya Bu, mereka seperti batu. Ya, batu ini digambarkan adalah wadah atau tempat pahala Bu. Ketika kita bersedekah banyak pahala Bu, maka banyak debu-debu.
pasir-pasir di atasnya. Sudah banyak pahala, tiba-tiba nyebut Bu, ingin dipuji. Tergambarkan ucapan kita ini Bu seperti ombak yang datang ke batu tadi Bu. Kira-kira batunya masih ada debunya nggak Bu? Kita wakaf apa Bu? Kita wakaf di masjid, wakaf karpet, Masya Allah. Maka setiap orang yang sholat di atas masjid karpet itu Bu dapat pahalanya Bu. Yang sholat dapat pahala sholatnya Bu. Yang taklim dapat pahala taklimnya, besar pahalanya Bu. Setelah setahun reuni sama teman-teman kampus di rumah Bu, beres makan azan tuh akang teteh kita sholat dulu, masuk masjid. Beres sholat nanya teh kumaha, nyaman gak di sini? Enak banget ya, kurung karpetnya kumaha? Empuk apal teu ieu ti saha? Kalimat apal teu ieu ti saha itu kalimat seperti ombak tadi Bu, yang melafurkan lapur ya, yang menghapuskan pahala. Makanya Bu, jangan sampai niat kita yang tulus rusak gara-gara ingin dipuji atau gara-gara nggak ada yang muji. Sering terjadi, wah karena taklim kayu sati, kalau muji gini padahal baju acuh anyar ya teh. Padahal si nama ibu-ibu tak apa lentara nonton film, kayaknya kan pakaiannya pakaian artis sebenarnya. Nah kemarin nonton dan sebuah TV punya. Intinya gitu, dia pengen dipuji, subhanallah. Ini Bu, akhirnya apa yang didapatkan Bu? Cuman rasa lelah saja, cuman capek saja. Inilah yang berdampak apa yang terjadi Bu? Akhirnya madesu. Wah, apa itu madesu? Masa depan suram, penuh ketidaktenangan, was-was, khawatir besok kumahannya, ini gimana ya. Orang beriman tidak. Undangan taklim, hadir ke majelis ilmu, melihat keutamaan tadi Bu. Apa itu? Ini jalan mudah menuju surga. Apa itu? Malaikat memuliakan. Apa itu? Makhluk-makhluk beristighfar bagi dirinya. Kejar pahala ini ya Allah. Tiba-tiba ada yang muji, alhamdulillah Bu, ini kuasa Allah. Oh ibu acukna sae. Tuh Bu, no ibu langsung sae. Kan abis namuhun ieu. Tolongin ibunya. Intinya Bu, dia meluruskan niat, jangan sampai ada yang menghilangkan ketulusannya dalam beramal. Karena hakikatnya Bu, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan inilah yang akan memberikan jaminan hidup tenang. Ketika kita fokus ibadah, inilah yang menjamin hidup kita pasti bahagia. Sebaliknya tadi Bu, ketika berpaling dari ibadah, berpaling dari peringatan Allah, kata Allah surat 21-24, maka hidupnya pasti sempit, tidak bahagia. Tapi sebaliknya Bu, fokus dengan ibadah, mulai beramal soleh, Allah menjamin hidup kita pasti bahagia. Masih ingat ayatnya? Surat lupa. Coba Bu. Surat apa? Az-Zariyat deui. An-Nahl teh kasaberapa aya? Sebelum Ibrahim. Sebelum Al-Isra teh 17. Berarti genap 16. Surat 16 Bu, coba buka. Quran surat 16 ayat 97. Lihat jaminan dari Allah Bu dalam Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Halaman berapa? Halaman 278. Surat 16 ayat 97. Surat 16 An-Nahl ayat 97. Halaman 278. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Man 'amila shalihan min dzakarin wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Apa yang saya sampaikan dalam surat 16 An-Nahl ayat 97 ini, man amilah solihah, barang siapa yang beramal soleh. Ibu, ini pernah saya bahas amal soleh itu, Bu. Bu, kira-kira apakah setiap kebaikan amal soleh? Kebaikan mah. Apakah setiap kebaikan amal soleh? Iya. Contoh, maaf Ibu, izin saya ngomong kafir Bu ya. Ada nggak orang kafir berbuat baik? Apakah itu amal soleh? Berarti tidak. Tadi Bu kasus si A datang ke masjid, alhamdulillah Pak ke masjid, Ustaz ayat mitoha. Amal soleh tuh. Dan Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wahuwa mu'min, penekanannya Bu, dan sedangkannya beriman. Berarti amal soleh itu yaitu kebaikan yang didasari iman. Maksudnya apa? Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena Allah, niatnya murni karena Allah, maka itulah yang disebut dengan amal. Jika orang kafir, Ibu mohon maaf, sebaik apapun dia, maaf, itu tidak jadi amal soleh bagi dirinya. Buat orang beriman, jelas ketika dia melakukan kebaikan karena Allah disebut amal soleh. Apa jaminan dari Allah Bu? Kalau kita fokus dengan ibadah dan kemudian niatnya murni karena Allah, jaminan dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Bu, yang menjamin, yang maha pemberi rezeki lah Bu, Allah. Yang seluruh rezeki seluruh manusia Bu, maaf Ibu ya, rezeki Allah tuh gak hanya ngasih pada orang beriman, tapi seluruh makhluk itu Allah yang ngasih rezeki. Apa jaminan dari Allah? Sangat seandainya kita beramal soleh, kemudian iman murni karena Allah, amal soleh ini, maka jaminan dari Allah hidup kita pasti baik. Ibu, kalau hidup baik itu efeknya ke siapa aja Bu? Semua. Hidup kamu pasti baik, maka akan Allah berikan pasangan yang baik, anak yang baik, bisnis yang baik, teman yang baik. Ini Bu, jadi efeknya nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi bisa jadi perubahan dari akhlak anak kita. Yang kemarin-kemarin mohon maaf ya, kita sudah nasihatin, nah jangan nggak berubah-berubah, tapi bismillah kita murnikan, ya Allah, aku ingin mengharapkan hidup yang baik darimu ya Allah. Akhirnya apa Bu? Maka mereka siapa saja yang kecimpung hidupnya dekat dengan kita Bu, akan merasakan dampaknya Bu. Bisa jadi tiba-tiba berubahnya anak gara sedekah kita. Bisa jadi Bu, mohon maaf, kerasnya hati suami lembut gara-gara ngajinya kita, tahajudnya kita, Masya Allah. Ini Bu, kehidupan kita pasti baik, berarti suami baik, anak baik, lingkungan, jaminan dari Allah Bu. Tak cukup saja kehidupan yang baik, Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti, Allah menjanjikan Bu, akan membalas kebaikan itu lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Makanya efeknya Bu, bisnis. Efek dari sholat yang baik apa Bu? Anak, keluarga, pekerjaan, Masya Allah. Nah, jalan peling ya teh. Jadi Bu ya, ini jangan khawatir, fokus aja dengan ibadah. Makanya buat nasi goreng dengan senyuman setiap waktu buat suami, jangan di awal bulan ya Bu ya, jangan Bu. Ada apa di awal bulan Bu? Gaji. Ustaz, alhamdulillah abis mah unggal dinten dan suami ojol. Ya tetap Bu, jangan ketika baik buruk keadaan lingkungan kita Bu, tetaplah menjadi orang baik. Ya, karena hakikatnya Bu, kebaikan yang kita kerjakan itu kembali buat kita. Ingat Bu, besar kecil kebaikan yang kita lakukan murni karena Allah, demi Allah Bu, itu pasti kembali kepada kita. Masih ingat ayatnya? Surat lupa. Coba buka Bu, surat Ibrahim 14 ayat 7. Surat Ibrahim 14 ayat 7. Bukan, maaf saya salah. Bukan Ibrahim Bu, surat At-Taubah. Sebentar. Ini mulai lobet Bu, bukan? Sebentar dulu. Al-Isra, subhanallah. Al-Isra Bu. Al-Isra surat 17 ayat 7. Bukan, saya salah. Surat Al-Isra
17 ayat 7. In ahsantum. Halaman 282. Surat 17 Al-Isra ayat 7. Al-Isra surat 17 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Baik, kita bahas cuma kalimat ini aja Bu ya. Baik, saya bahas. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ingat Bu, Allah gak pernah butuh kita ya. Jangan pernah kita mengira Bu, kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita bantu orang itu untuk Allah enggak. Allah enggak butuh kita Bu. Allah enggak butuh manusia. Bahkan dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan Bu, seandainya seluruh manusia yang Allah ciptakan takwanya selevel dengan takwanya diriku, baik Bu. Ibu di sini Bu, takwanya Bu seperti selevel Nabi. Apa kata Rasulullah Bu? Ketahuilah, ketakwaan seluruh manusia itu sama sekali tidak menambahkan kemuliaan yang ada pada Allah. Allah nggak butuh. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia akhlaknya buruk, tercela seperti Fir'aun semuanya Bu, jahat semuanya. Apa kata Nabi? Ketahuilah, sesungguhnya keburukan seluruh manusia tersebut tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang ada pada Allah. Allah nggak butuh kita. Tapi hakikatnya sholatnya kita, ngajinya kita, senyumnya kita, bakti kepada suami, melayani keluarga, semuanya kebaikan ini Bu, itu kembali buat diri kita. Ini kata Allah Bu. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha, dan siapa yang berbuat buruk dan keburukan yang kau lakukan, maka hakikatnya itu akan kembali kepada pelakunya. Makanya orang beriman luar biasa Bu, ketika maaf melewati kehidupan, mendapatkan perkara yang tidak enak bagi dirinya Bu, beristighfar dia. Astagfirullah, apa yang salah dengan saya ya? Ulama-ulama dulu Bu, pulang naik kendaraannya Bu ya, naik onta atau naik kuda Bu, atau naik keledai, gak enakan. Dia turun dari ontanya Bu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Enggak nyalahin kendaraan. Mau enak kemana Bu? Naik mobil mogok. Mobil layar. Pulang sampai rumah, mendapati istrinya maaf Bu, sikapnya buruk, tutur katanya tidak baik. Dia nggak nyalain istrinya, dia beristighfar, astagfirullah ya Allah, kesalahan apa yang aku lakukan ini? Mungkin hari ini, kemarin, minggu depan, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Istighfar Bu. Masya Allah, bayangin Bu, kalau kita gimana Bu? Mencari kambing sahayu salahnya. Makanya Quran surat 42, coba lihat Bu, surat 42, ini sikap kita Bu ya dalam melewati kehidupan. Asy-Syura ayat 30. Quran surat 42, Asy-Syura ayat 30. Ayat 30, halaman 487. Halaman 487. Surat 42 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Aydikum wa ya'fu an katsir. Nah ini Bu, ini ayat yang selalu jadi pegangan orang beriman ketika mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan Bu. Mungkin buruknya sikap pasangan, anak, keluarga, tetangga, bisnisnya tidak berkembang, atau musibah-musibah lainnya. Allah mengatakan, dan apa saja musibah yang menimpa dirimu itu terjadi tak lain tak bukan karena kesalahan tanganmu sendiri.
Jadi mereka beristighfar. Bisa jadi kesalahan ini Bu minggu kemarin, mungkin setahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Makanya penting kita mendawamkan istighfar dalam keseharian kita Bu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Agar apa? Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah yang lalu. Kita seringkali beristighfar tuh Bu, kalau kesalahannya kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, baru istighfar astagfirullah. Tapi kesalahan-kesalahan yang menurut kita biasa-biasa aja, kita pun tidak beristighfar. Ibu, tong ngomongin batu, bahaya tuh, tapi mah bener dah tuh. Nah kan dosa itu. Saya ketika diingatkan astagfirullah. Ini Bu, sikap kita bagaimana Bu mendapati keadaan tidak membahagiakan, menyenangkan, istighfar. Ya, istighfar dan berterima kasih sama Allah sudah menghadirkan ujian ini, musibah ini sebagai bentuk teguran. Ya Allah, maaf ya Allah, seandainya mungkin ada ucapanku yang tidak senang, menyenangkan pasanganku. Seandainya ada ekspresi wajah, kadang itu Bu ya, mohon maaf ya, nggak hanya ucapan kiwe. Nah, kalau tidak membuat bahagia. Bisa jadi loh Bu, ya. Karena mohon maaf ya, kalimat ekspresi wajah, kemudian intonasi suara itu bisa membedakan Bu. Intonasi kalimat itu bisa berdampak pahala, bisa berdampak dosa. Ibu naik angkot, lihat di depan laki-laki lagi gini Bu. Ngapain Bu? Mau nyopet. Wah, langsung kabur Bu orangnya. Pahala nggak Bu? Kita sudah menghilangkan keburukan yang akan terjadi Bu. Mencegah satu pencopet beraksi melakukan dosanya dan mencegah keburukan yang akan menimpa yang dicopetnya. Pahala. Mohon maaf laki-laki lihat akhwat cantik. Sampai-sampai Bu. Pahala? Pahala Ibu kalau istrinya ternyata yang dihamkan. Tapi kalau wanita lainnya dosa. Kembali lagi Bu, makanya coba evaluasi diri Bu. Ya, baik izin Bu, di akhir pertemuan ini kita saat ini berada di tanggal 4 Januari 2023. 2022 sudah pergi meninggalkan kita. Ya, izin ini di luar tema sedikit Bu. Coba kita bermuhasabah sejenak Bu. Ada ucapan yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab Bu? Khalifah yang ketiga, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mantu. Yang mantu siapa Bu? Nabi atau Umar? Umar teh mertuanya Nabi Bu. Istri Nabi Siti Hafsah, ayahnya Umar. Ya, jadi Siti Hafsah ibu adalah putrinya Umar. Nah, izin Bu, ini luar tema Bu ya. Saya bahas Ibu karena Rasulullah itu luar biasa Bu, kalau lagi ambek teh marah Bu ya. Itu diam. Ya, ketika keluar dari rumah Rasulullah satu waktu Bu di malam hari ternyata terjadi percekcokan antara dua istrinya lagi berantem, Siti Aisyah dengan Umar. Dengan Siti Hafsah Bu. Apa yang terjadi? Siti Aisyah lagi masak di dapur. Siti Hafsah itu putrinya Umar, istrinya Nabi juga Bu, mengirimkan pembantunya Bu untuk nganterin makanan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketoklah pintu dapurnya Bu, assalamualaikum, siapa? Aku pembantunya Siti Hafsah. Dibukain, ada apa? Ini ada makanan buat Nabi. Ibu maaf, kalau ibu di posisi Aisyah, kumaha Bu perasaan ibu? Ker masak buat Nabi, tiba-tiba istri yang lain dikirim makanan. Aisyah manusia biasa, marah Aisyah Bu, bawa pulang ini kalau nggak saya lempar ke wajah kamu. Ibunya bawa pulang kalau saya lempar piring ini. Pulang Ibu. Wah, lihat ini Bu, sikapnya nggak enak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bu punya cerminan yaitu bestinya Nabi. Siapa bestinya Nabi Bu? Teman akrabnya Nabi Abu Bakar. Jadi Bu, Abu Bakar itu adalah teman Bu. Ya walaupun Abu Bakar adalah mertua, tapi teman karibnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini Bu beda berapa tahun sama Nabi? Coba mertua sama menantu biasanya beda berapa tahun Bu? Ya, Nabi Muhammad sama Abu Bakar beda 2 tahun. Makanya Bu, keimanan Abu Bakar kan disebut Abu Bakar as-Siddiq. Satu waktu Bu pulang Isra Mi'raj, pernah saya sampaikan dulu Bu ya, kisah Isra Mi'raj ini Bu. Apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang Mi'raj? Dan insya Allah kita akan bahas Bu ya, ketika momentum Isra Mi'raj Bu, penting sekali karena Nabi Muhammad tuh Bu menceritakan kejadian yang di luar logika.
Mekah, Palestina 1000 kilo lebih. Dulu tuh naik otak 3 bulanan bu. Nabi menceritakan kepada Abu Jahal. Siapa nama asli Abu Jahal? Abu Lupa. Bukan, Abu Jahal. Nanti kita bahas deh mal airnya lah. Ya kan saya kasih tahu sekarang bu ya, ambil dongkap nanti bu, biar datang lagi pengajian selanjutnya. Kita bahas itu bu. Tapi menceritakan ini bu, tiba-tiba lihat bu, Abu Jahal merasa apa? Wah, hancur nih agamanya Muhammad. Karena dia menyampaikan cerita yang di luar logika bu. Pulang pergi bahkan ke langit dalam 1 malam. Tapi ketika di Ka'bah itu bu, nggak ada Abu Bakar. Kata pemimpin Quraisy lainnya, Abu Jahal, kalau berita ini sampai kepada Abu Bakar dan Abu Bakar meragukan apa yang Muhammad sampaikan, maka kita pasti menang. Kita pasti menang. Muhammad udahlah. Disusul bu ke kebun kurma. Abu Bakar lagi di kebun. Abu Jahal, orang-orang Quraisy bu, orang Islam juga mendatangi. Waduh, kata Abu Bakar, wah ada masalah segala ya. Nah loba jelema datang ke kebun. Akhirnya bu, Abu Jahal nanya, ceritain bu sama Abu Jahal. Hei Abu Bakar, gimana pendapatmu nih? Nih si Muhammad tadi cerita tadi malam dia Isra Mi'raj, cerita semuanya bu. Berharap Abu Bakar menjawab, mal mungkin. Berharap itu. Tapi lihat apa jawaban Abu Bakar bu? Jawaban Abu Bakar inilah bu yang akhirnya mendapatkan gelar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, ketahuilah, seandainya di hadapanku ini ada tembok berwarna putih, jelas putih, dan Muhammad datang dan berkata, Abu Bakar, ini tembok warnanya hitam. Apa kata Abu Bakar? Maka akan kusalahkan mataku dan kubenarkan apa yang Muhammad sampaikan. Ini teh lain bodas tapi ide. Ini bu yang membuat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Secara keimanan, jangan ditanya bu. Pernah satu waktu bu, maaf ya, Abu Bakar tuh kurus bu, kurus orangnya. Satu waktu lewat bu, tiba-tiba ada angin kencang sehingga mengangkat bu gamisnya Abu Bakar, terlihat betisnya yang kecil. Diketawain bu sama sahabat-sahabat. Mungkin istilah kita, cungkring setan mah kurus gitu ya. Diketawain sama sahabat-sahabat bu. Melihat kejadian ini Nabi berkata, "Hai kalian semua, ketahuilah, seandainya keimanan seluruh manusia ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar jauh lebih berat daripada keimanan seluruh manusia." Jempling bu. Bayangin bu, gara-gara menghardik Abu Bakar betisnya kecil, ditegur sama Nabi, ketahuilah, seandainya imannya Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seluruh sahabat, seluruh manusia, kiai, agim, siapa lagi bu? Ajengan-ajengan, dikumpulkan semuanya kata Nabi dan ditimbang dengan imannya Abu Bakar, ketahuilah, imannya Abu Bakar jauh lebih berat. Ustaz Adi Hidayat, Abdul Somad, saat ibu, seluruhnya ulama-ulama kalah ibu. Ustaz Kaila. Saya juga, apalagi ya tuh bu, apalagi ibu ya, apalagi saya ibu, subhanallah. Biar ini masukin. Jangan ibu ya, jauh saya bu, saya masih di bawah bisa ya. Intinya mau bayangkan, ini perkataan Nabi membuat sahabat terdiam. Dan orang yang pertama di akhirat nanti yang akan dicari adalah Abu Bakar. Karena menemani bu, dari pahit sampai manisnya, Masya Allah. Nah kemudian satu malam Rasulullah tuh bu, kalau beliau pergi seringkali Abu Bakar ada di sampingnya bu. Malam-malam pergi dan Abu Bakar ini cerminnya Nabi. Kalau Nabi senyum, Abu Bakar ikut senyum. Walaupun tak hafal, nah Nabi senyum. Mun Nabi nangis, Abu Bakar ikut. Saking bestina bu. Karena bersahabat dari kecil bu. Ya. Apa yang terjadi bu? Subhanallah. Satu malam ibu ketika lagi berduaan jauh dari rumahnya bu, tiba-tiba Umar datang. Umar teh hayang curhat. Boga Pak majikan teh bawel gitu. Cerewet bisa. Pengen curhat tentang istrinya bu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab Nabi dan juga Abu Bakar. Duduk bu. Umar duduk. Umar diam. Karena takutnya ada obrolan antara Nabi dengan Abu. Cukup lama diam, jempling. Nah itu ngobrol. Nah Nabi diam bu. Abu Bakar diam aja. Akhirnya Umar yakin, wah nggak ada obrolan nih. Ya Rasulullah, boleh nggak saya ingin curhat kepada kamu? Oh iya silakan Umar. Ada apa? Ya Rasulullah, maaf sebelumnya, aku kesini ingin curhat kepadamu terkait istriku. Tanya, kata mendengar ini bu, Rasulullah senyum. Senyumnya lebar banget bu. Abu Bakar ikut senyum. Umar tahu karakter Abu Bakar. Apa kata Umar? Abu Bakar,
Jangan sok-sok senyum kamu. Kalau Nabi senyum tahu alasannya apa. Kalau kamu senyum karena ikut Nabi senyum, mana mata apa nah senyum. Apa kata Nabi Bu? Wahai Umar, ketahuilah, aku nggak di rumah malam ini gara-gara kedua anak kalian. Jadi kamu kesini pengen curhat masalah istri, orangnya bukan masalahnya mau majikan gitu Bu. Nabi Bu. Tapi maaf, marahnya Nabi diam Bu, pergi meninggalkan. Dan ini maaf teladan terbaik Ibu. Karena kalau lagi marah berhadapan dengan orang yang sedang kita marahi akan keluar kata-kata yang tidak. Maka ketika marah diam. Waduh masih kene, aduh orang di hadapan saya nih Bu. Duduk. Kalau nggak pergi ambil wudhu. Dan ini yang Nabi lakukan Bu. Ketika Nabi marah itu jangankan marah Bu, nggak suka dengan sesuatu Nabi diam. Nabi nggak suka dengan makanan Nabi diam. Mau jaman enak kemana Bu? Kurang asinnya kopi, kurang gula, kurang wah. Nabi diam Ibu, subhanallah. Karena Nabi tidak ingin menghardik makanan, nggak ingin mencela makanan. Tapi ketika ini kopinya mohon maaf Bu, kurang manis karena loba cai yang salah manu. Tapi Nabi pun juga tidak pernah mau menyalahkan diam Ibu. Masih ingat Bu ya, ini cerita yang viral Bu ya, kisah Nabi. Nabi Muhammad Bu pulang dari masjid punya kebiasaan itu Siti Aisyah menyiapkan minuman Bu. Satu waktu Aisyah nggak Nabi teh sudah depan pintu Bu. Terdengar suara sekali tergesa-gesa ke dapur nyiapin minuman. Ya, ngasih minum Nabi. Ketika Nabi minum terlihat terdiam. Jadi Nabi pun agak sedikit ada yang aneh itu ya. Dan kebiasaan Nabi biasanya kalau makan minum Bu, mohon maaf, menyisakan sedikit buat istri tercinta. Istri kita Bu ngalah berkah gitu Bu. Ya Bu ya. Tapi ketika itu terlihat Nabi ingin menghabiskan semuanya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah kau biasanya menyisakan sedikit untukku? Nabi diam, minum lagi, kedua kalinya minta lagi, ya Rasulullah, bukankah kau biasa menyisakan sedikit untukku? Akhirnya Nabi Bu ngasih dikit banget Bu. Awalnya penuh, tinggal dikit banget karena Aisyah agak maksa. Ya udah, silakan wahai Aisyah. Ketika diminum, tiba-tiba Aisyah kayak meludah Bu. Ternyata minumnya terasa Lihat Ibu, Rasulullah jago acting ternyata Bu. Karena nggak ekspresi, enggak, lempeng pengennya menghabisin biar Aisyah nggak tahu kalau dia salah masukin. Bayangkan Bu, kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Bu pengen nggak punya istri suami seperti Nabi Bu? Pengen bisa, betul Bu? Yakin? Tapi lihat Bu, siapa istri pertama Rasulullah? Lihat Bu, Khadijah ini mohon maaf Ibu ya. Ini mudah-mudahan kalau kisah tadi Bu bagus buat bapak-bapak, betul nggak Bu? Mun ayah suami mah resep dari kisah ini, benar Bu? Karena zaman sekarang suami maaf istri masakin nasi goreng pedesan, lada teing mah. Nabi mah enggak Bu ya, menikmati aja. Bu, Siti Khadijah kan Rasulullah punya kebiasaan diam di Gua Hiro. Di Jabal Nur Bu, di Gua Hiro. Bu, bayangkan Siti Khadijah itu adalah salah satu wanita paling kaya di Mekah ini. Bahkan 3 kali menjanda, punya hartanya melimpah, kepala suku pengen nikah sama Khadijah, tapi ditolak terus. Akhirnya nikah sama Rasulullah karena kejujuran. Satu waktu Bu, ingat Rasulullah sedang berdiam di Gua Hiro. Dari rumah Siti Khadijah ke Gua Hiro Bu, kurang lebih 5-6 kilo. Dari bawah ke atas, sekarang Bu jalannya sudah bagus, tangga-tangga dibuat oleh orang-orang sekitar. Itu kurang lebih 1 jaman. Sekarang, mun dulu belum ada tangga, berarti kebayang Bu ya. Ibu, masya Allah. Kalau kita di posisi Khadijah Ibu dulu zaman ayeuna, kira-kira kumaha Bu? Sampai di bawah nganterin. Abi terus dihandap itu anjing cetak. Mungkin kita nelpon betul nggak Bu? Mas, aku udah di bawah ya, sok ambil makanan dulu ke bawah. Khadijah enggak Bu, beliau sendiri yang mengantarkan sampai jumpa dengan Nabi. Zaman sekarang mah hoyong kopi kira tuh Pak Abi capek. Kok mau hadapan suami kayak Rasulullah Bu? Ini Khadijah loh Ibu. Padahal beliau punya pembantu, ditemanin Bu, selama pembantunya Bu ke tempat Rasulullah. Tapi bayangkan Bu, bisa aja beliau capek, tolonglah saya tunggu di bawah ya, kamu anterin ke atas. Nah Bu, Khadijah langsung nganterin sampai ketemu Rasul.
Tapi ini luar biasa Bu, ketika sudah paham agama Bu. Bahkan kita mengetahui Khadijah radhiyallahu anha ini Bu, luar biasa. Setelah ketika beliau mau meninggal dunia Bu, ketika beliau meninggal, kain kafan beliau itu Bu ada tambalan sebanyak 40. Tahu tambalan Bu? Padahal sebelumnya kaya tapi setelah Islam sudah mulai jor-joran Bu, terang-terangan, dia dedikasikan seluruh hartanya untuk Masya Allah, bayangkan. Kalau kita gimana Bu? Ibu, ayo ngumpulin dana buat Cianjur, siap. Tiba Bu, besok buat Garut perkamari atos. Subhanallah. Nah di sini Bu, di luar sana. Kadang itu Bu, apa atas di itu. Khadijah Bu habis hartanya Bu. Bahkan sampai kain kafan itu Bu, 40 tambalan Bu. Yang luar biasa, pada satu waktu Bu, Rasulullah sedang tidur di pahanya Khadijah, tiba-tiba Bu menangis Bu, sehingga membangunkan Nabi dari tidurnya. Loh, mengapa kau menangis wahai Khadijah? Apakah kau menyesal memiliki suami seorang Nabi seperti aku? Bukan wahai Rasulullah. Aku menangis kenapa Bu? Kata Khadijah, aku sedang khawatir bagaimana kalau aku sudah tidak ada lagi, bagaimana perjuangan dirimu ya. Ingat Bu ya, Rasulullah setia loh Bu. Poligaminya Nabi setelah Khadijah meninggal, dan Rasulullah menikah lagi karena perintah Allah, bukan karena syahwat Bu, enggak. Nangis Bu. Rasulullah luar biasa mendengar Bu. Aku sedang memikirkan ya Rasulullah. Yang membuatku sedih apa itu? Bagaimana setelah meninggalnya diriku ya, siapa yang bakal mensupport perjuanganmu? Apa kata Khadijah Bu? Rasulullah tolong, seandainya satu waktu kau ingin berjihad menyebarkan agama Islam, tiba-tiba harus menyeberangi satu sungai dan kau tidak mendapati ada alat untuk bisa menyeberangi sungai tersebut, tolong Rasulullah bongkar makamku, jadikan tulang-tulangku sebagai alat untuk bisa membantu menyeberang dirimu. Masya Allah. Khadijah minta. Hartanya sudah habis, sempat kepikiran nih kalau sudah aku meninggal gimana Nabi ya. Sempat kepikiran Bu, kalau kau ingin menyeberangi sungai dan gak ada alat untuk menyeberangi, tolong bongkar ya Bu, makamku dan pakai tulang-tulangku untuk bantu menyeberangi. Masya Allah. Ini kalau sudah Islam secara kafir, nggak mau menzolimi, nggak mau menyakiti, tapi bagaimana perjuangan waktu-waktu yang dilalui adalah untuk agama Islam. Baik Bu, ini sedikit penting yang saya sampaikan. 2022 sudah pergi meninggalkan kita. Nggak bisa dipungkiri Bu ya, antara ibadah dan kelalaian, mungkin kita rasakan kelalaian jauh lebih banyak daripada ibadah. 2023 Ibu, mari jadikan momentum perubahan Bu. 3M, insya Allah kita bahas 3M ini Bu di pertemuan selanjutnya Bu ya. 3M ini perlu kita buru Bu. M pertama mengejar cinta Allah, M kedua mengejar ridhonya Allah, M ketiga mengejar pertolongan Allah. Bagaimana cara ini semua Bu, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Bu ya. Mohon maaf, itu saja mungkin Bu. Ini alhamdulillah semuanya itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Izin saya simpulkan terlebih dahulu Bu. Sekali lagi Bu, jangan khawatirkan masa depan kita. Jangan khawatirkan masa depan kita di dunia Bu. Masalah rezeki sudah Allah jamin. Keadaan masa depan Bu, itu sudah Allah tetapkan semuanya Bu. Maka jangan tumbuhkan kekhawatiran, tapi khawatirlah diri kita seandainya hari ini ternyata mata kita lebih lama melihat handphone daripada Al-Quran. Khawatirlah diri kita Bu, ternyata hari ini mulut ini lebih sering ngomongin orang daripada bertasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah diri kita Bu, kalau ternyata hari ini ternyata suami pergi tanpa kita belum cium tangannya, tanpa kita minta ridhonya Bu. Ini kekhawatiran seharusnya Bu. Kenapa? Karena perkara-perkara inilah yang akan membuat kita hidup jauh dari kata bahagia. Dan sebaliknya Bu, semakin kita taat kepada Allah, perbaiki ibadah kepada Allah, maka Allah menjamin hidup kita pasti baik. Ibu, yang menjamin Allah bukan saya. Jadi kita bahas Bu ya, surat 16 ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, Allah menjamin hidupnya pasti baik. Ketika Allah menjamin hidup baik, maka efeknya Bu tidak hanya dalam diri kita, tapi kepada orang-orang yang hidup bersama kita. Bisa jadi kebaikan ini berdampak dengan lembutnya hati suami, ya, solehnya anak-anak kita. Bisa jadi bisnis yang berkembang, intinya kehidupan yang baik. Dan inilah dambaan setiap manusia. Siap Bu? Siap ya, insya Allah. Itu saja mungkin sedikit Bu, nanti kita bisa sampaikan pada hari ini Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat Bu ya. Dan saya mohon doanya Ibu, mohon maaf dapat berita barusan Ibu. Aduh, si kecil panas lagi ini ya. Qadarullah ya. Lagi musim Bu ya. Jaga kesehatannya Bu. Buat orang tua atau nenek, kakek
atau yang punya cucu Bu, ketika anak sakit ingat, sang anak tersebut ketika berbuat baik belum bernilai pahala, ketika berbuat jahat buruk belum bernilai dosa. Pertanyaan Ustaz, kan kata Rasulullah rasa sakit itu penggugur dosa. Maka Ibu Masya Allah, kadang Ibu, maaf ya saya pribadi Bu, ketika dapat berita anak istri sakit, saya ucapin Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah Bu? Ketika anak sakit, khawatir ada pada orang tua pastinya Bu. Tapi harapan saya Bu, mudah-mudahan sakitnya anak ini bisa jadi penggugur bukan berarti biarin anak sakit, enggak, ikhtiar tetap. Tapi bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala Bu terhadap dosa-dosa yang telah saya berbuat. Jadi itu ada hikmahnya Bu. Setiap mendapati hal yang tidak baik, alhamdulillah ya Allah. Ini cara Engkau menegurku. Evaluasi, mungkin sholatnya, ngajinya, sedekahnya atau kebaikan-kebaikannya, atau ada larangan Allah yang kita kerjakan. Jadi Bu, jadi sekali lagi anak sakit jangan berlebihan khawatir. Ini bagian takdir dari Allah. Tapi apa hikmahnya? Mungkin ada dosa kita nih. Melalui anak sakit adalah timbul khawatir, was-was, insya Allah menjadi penggugur dosa. Itu saja mungkin Bu. Baik, kita berdoa dulu Bu untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit nih Bu ya. Yang pertama untuk Ibu Rina Suparti, kemudian Abu Salama, Ibu Salama Bu ya. Dan juga keluarga kita yang sedang sakit Bu, mungkin pasangan kita, anak cucu kita yang sedang sakit, dan juga keluarga besar kita. Mudah-mudahan pertama rasa sakit yang dirasakan ini Bu bisa menjadi penggugur dosa, amin. Dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga yang sakit bisa segera beraktivitas dan beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi anta syafi ya Allah la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu, buat sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Di sini ada almarhumah Ibu Inel, kemudian ibunya Ibu Eli, Ibu Elis ya, kemudian almarhum Buyung, almarhum Bapak Dadung ya, kemudian almarhum Bapak Atang, dan juga orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia Bu, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan mereka semua dijauhkan dari siksa kubur, amin. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan juga mudah-mudahan ahli warisnya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, yang karena kesolehan mereka mudah-mudahan bisa membuat mereka merasakan nikmat kubur di alam barzahnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.